Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita seputar mobil listrik karya anak bangsa bersama Profesor Dr. Enia Listiani Dewi selaku penanggung jawab bidang fokus energi BRIN. Prof, masih bersama kami? Siap, Mas Andrew. Baik, Prof, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Prof, yaitu ada mobil listrik karya anak bangsa juga nih. Namun konsepnya berbeda, biasanya kalau kita lihat di jalanan, mobil-mobil listrik itu biasanya sedan, kemudian ada MPV, kemudian mini-mini city car. Namun ini malah diciptakan oleh anak-anak bangsa jenisnya off-road. Ini bisa diceritakan, Prof, kenapa milihnya mobil off-road yang dikonversi, yang dari sebelumnya mobil menggunakan bensin kemudian menjadi listrik? Ya, terima kasih. Itu awalnya karena ada permasalahan dari industri perkebunan teh waktu itu. Saya pernah berkunjung di Likis, daerah Sumatera itu, mengunjungi perkebunan teh yang luas sekali, dan dia ada keinginan untuk bisa mengkontrol seluruh perkebunannya itu secara cepat, tetapi tidak memberikan polusi. Jadi karena problem polusi, kalau kita menggunakan kendaraan motor yang menggunakan bensin, polusinya itu bisa nempel di daun teh. Dan itu kita sarankan untuk, wah ini kalau kendaraan listrik bagus. Nah kalau kendaraan listrik sedan kan nggak mungkin. Jadi kita berinisiasi untuk mengkonversi kendaraan off-road yang memang asli Indonesia ya. Dulu pernah ada penghargaan kepada Vinkomodo itu, diberikan oleh institusi riset BRIN kepada Vinkomodo itu karena menghasilkan kendaraan off-road 100% lokal. Dan di situ karena aerodinamiknya itu ringan dan mudah digunakan dan ini produksi lokal, makanya kita berinisiasi untuk mengkonversi Vinkomodo ini menjadi kendaraan listrik. Nah, harapannya bisa dipakai atau memberikan solusi kepada swasta tadi di perkebunan-perkebunan teh ataupun perkebunan yang lain ya, pasti bisa menggunakan kendaraan ini untuk bisa mengkontrol produksi di lahan-lahan begitu. Baik, jadi bisa mempermudah mobilisasi dari para petani di kebun atau di pertanian mereka untuk bisa mengawasi ya kebun-kebun atau lahan-lahan mereka di sana, dan tentunya ini juga bisa mengurangi polusi di kebun-kebun mereka ya karena tidak ada emisi, zero emisi. Ya, Prof. Betul. Itu yang kita inginkan. Baik, lalu apa saja spesifikasi dari mobil off-road ini? Karena kan tentu masih harus banyak penyesuaian nih dari mobil konvensional yang masih menggunakan bahan bakar fosil atau bensin kemudian dikonversi menjadi tenaga listrik. Ya, masalah konversi kendaraan ICE atau internal combustion engine yang menggunakan bensin itu menjadi kendaraan listrik ini sedang kita dorong ya, didorong oleh baik Kementerian ESDM maupun seluruh konsorsium dari kendaraan listrik, karena akan memberikan model bisnis baru kepada bengkel-bengkel yang ada di Indonesia untuk bisa mengkonversi kendaraan biasa menjadi listrik. Nah, biasanya problemnya itu adalah mengenai space-nya. Jadi teknikalnya, komponennya nanti didapat dari mana, lalu mekanikalnya, lalu keseimbangannya. Nah, tetapi karena komponennya makin sedikit, sehingga prosesnya itu lebih mudah ya. Dan ini didorong oleh Kementerian SDM juga yang sekarang mengadakan banyak pelatihan untuk teman-teman yang sekarang membuka bengkel ya ataupun berkeinginan membuka bengkel khusus untuk kendaraan listrik bisa mengkonversi. Nah, ini satu poin tersendiri untuk melahirkan perekonomian baru. Dan dalam proses mengintegrasinya biasanya perlu adanya satu sistem kelistrikannya, lalu kita harus ngerti bagaimana kontrolnya, sistem bahan bakarnya ya, kita kalau pasang baterai ataupun kita pasang fuel cell gitu, itu sistem aliran bahan bakarnya ini perlu dipelajari, dan itu sedang kita berikan pelatihan. Di BRIN sendiri memberikan pelatihan itu, kemarin sudah ada satu batch grup yang
kita beri pelatihan untuk bagaimana mengkonversi kendaraan ICE ke listrik, juga kendaraan listrik ke kendaraan fuel cell. Jadi itu salah satu tema yang mungkin bisa dikerjakan oleh seluruh pemuda mungkin, ataupun industri kecil ya. Kita kan punya banyak bengkel nih, ini satu poin tersendiri. Dan juga pemerintah akan bisa mendapatkan solusi kalau semua kendaraan misalnya yang lama dari ICE itu bisa dikonversi ke kendaraan listrik, minimal kan emisinya tidak berlarian kemana-mana, sehingga bisa menyukseskan program penurunan emisi. Bahkan capaian net zero emission ke tahun 2060 bisa lebih cepat lagi. Begitu. Baik, kita harapkan pemerintah dan berbagai instansi besar pun yang menyaksikan diskusi kita hari ini, Prof, bisa memberikan bantuan, bisa memberikan dukungan kepada karya anak bangsa seperti mobil-mobil listrik ini, agar mobil-mobil listrik ini ke depannya bisa semakin maju lagi, bisa semakin berkembang lagi, dan nantinya bisa dinikmati dan digunakan oleh kita, warga Indonesia. Terima kasih Prof Eni telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam hangat untuk teman-teman BRIM di sana, Prof. Terima kasih. Salam inovasi. Salam inovasi, Prof.